Lalu setelah kita memasukkan semua angka-angka tadi, kita hitung berapa angka-angka di sisi debit untuk laba rugi dan sisi kredit untuk laba rugi. Begitu juga untuk kolom neraca, kita hitung berapa di sisi debitnya. Begitu juga untuk kolom kreditnya, yaitu kita hitung. Lalu untuk di sisi debit di laba rugi adalah sebesar 22.745.000. Untuk kolom kreditnya sebesar 34.300.000. Lalu untuk di neraca itu sebesar 26.120.000. Di sisi debit, sisi kreditnya 14.565.000. Lalu angka untuk sisi debit dan kredit untuk laba rugi dan neraca ini memang tidak sama. Nah, lalu untuk kita menghitung apakah perusahaan ini itu mengalami laba atau mengalami rugi, maka kita hitung untuk sisi laba ruginya itu adalah jika yang lebih besar itu berada di kolom kredit, maka dia itu akan laba, perusahaan tersebut laba. Hal ini sebanding dengan di kolom neracanya itu untuk sisi debitnya yang lebih besar. Jadi laba rugi kolom kredit dan neraca kolom debit. Itu untuk menandakan perusahaan tersebut mengalami laba. Tapi kalau perusahaan tersebut mengalami rugi, berarti kolom di debitnya itu yang jauh lebih besar untuk sisi laba rugi. Dan untuk di kolom neracanya itu sisi kreditnya yang lebih besar. Jadi karena ini kolom kredit di sisi laba rugi lebih besar daripada kolom debitnya, hal ini berarti menandakan perusahaan ini mengalami laba. Hal ini sebanding dengan di kolom neraca, di kolom debitnya itu jauh lebih besar daripada kolom kreditnya. Hal ini bisa kita analogikan, berarti kan neraca ini kan tadi terdiri dari akun harta, hutang, dan modal. Berarti kalau sisi debitnya lebih besar, berarti lebih besar hartanya dibandingkan kepada hutangnya. Jadi, berarti perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau laba. Berapa besar labanya? Yaitu kita kurangkan aja untuk sisi laba rugi, yaitu kita kurangkan sisi kredit kurang debit, yaitu 34.300 dikurang 22.745, yaitu sebesar 11.555.000. Untuk sisi kreditnya, maksudnya untuk sisi neracanya, kita hitung yaitu sisi debit kurang kredit, yaitu 26.120.000 kurang 14.565.000, yaitu sebesar 11.555.000. Nah, untuk kedua ini di laba rugi dan neraca ini harus sama nilainya. Kalau tidak sama berarti ada kekeliruan dalam pengerjaannya. Nah, berarti keuntungan atau laba yang diperoleh oleh PT Aneka ini adalah sebesar 11.555.000. Lalu demikian pertemuan kita pada pagi hari ini dalam membahas neraca lajur untuk PT Aneka ya, bukan PD Aneka, tapi PT Aneka. Adapun post-test yang harus adik-adik kerjakan yaitu bisa kalian lihat pada layar berikut. Ini adalah contoh soal neraca lajur perusahaan dagang ini ya. Bukan perusahaan jasa, perusahaan dagang PT Indah per 31 Desember 2021. Di sini perkiraan-perkiraannya yaitu dari kas sampai dengan beban iklan, di mana jumlah neraca saldonya adalah 92.300 untuk sisi debit dan kredit. Adapun data penyesuaian per 31 Desember 2021 kalian bisa lihat pada poin 1 sampai 10. Lalu dari sini kalian diminta untuk membuat AJP dan neraca lajur. Dalam membuat AJP, kalian menghitung persediaan itu dengan menggunakan HPP dan ikhtisar laba rugi. Tapi untuk neraca lajur, cukup persediaan yang kalian masukkan adalah persediaan yang kalian hitung dengan ikhtisar laba rugi saja. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Dan manakala selama penyampaian topik dari topik 1 sampai dengan topik 10, manakala ada adik-adik mahasiswa yang kurang berkenan dengan apa yang telah kakak sampaikan atau penjelasan kakak sulit untuk dimengerti, ataupun perkataan dan perbuatan kakak ada yang tidak berkenan di hati adik-adik mahasiswa, kakak mengucapkan mohon maaf. Dan semoga kita masih diberi kesempatan nantinya untuk bisa bertemu di
semester-semester lain pada mata kuliah yang berbeda. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Dan selamat mengerjakan post-test ini. Terima kasih. Dan seperti biasa, ada yang kakak lupa ingetin. Seperti biasa, post-testnya kalian buat di buku tulis, di buku tugas kalian, lalu kalian kirimkan ke PDF. Kakak meminta kalian untuk mengirimkan ke PDF itu dalam satu PDF saja. Jadi semua post-test yang kalian kerjakan atau berlembar-lembar itu kalian jadikan satu PDF saja. Dan PDF itu nanti yang kalian kirimkan. Jangan kirimkan dalam bentuk foto yang banyak. Itu akan membuat kakak sulit untuk mengkoreksi. Nantinya ketika kakak sulit mengkoreksi itu akan berdampak kepada penilaian. Kenapa? Mana tahu misalnya kalian kurang membuat poin ke 45 untuk di AJP. Karena apa? Bukan karena kalian tidak membuat atau tidak mengirimkannya, tapi karena terlalu banyak file-file yang kalian kirim itu membuat kakak sulit untuk mengoreksinya. Jadi kalau dia satu PDF kan tinggal kakak scroll aja ke bawah gitu. Jadi bisa lebih gampang gitu ya. Baiklah, inilah mungkin pertemuan kita. Kakak akhiri dengan selamat pagi.